قيم أخلاق تربية بر إحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Miracles of Quran. Di channel ini, kami akan kembali membagikan pengetahuan seputar ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Jangan lupa untuk membantu perkembangan channel kami dengan cara mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Belajar ulumul Quran, bab 7, Nasikh dan Mansukh. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan nasakh secara istilah ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Kata nasikh yang menghapus maksudnya ialah Allah yang menghapus hukum itu. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam nasakh diperlukan syarat-syarat seperti berikut. 1. Hukum yang mansukh adalah hukum syara. 2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya dimansukh. 3. Kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab, jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian ini tidak dinamakan dengan nasakh. Nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas, maupun yang diungkapkan dengan kalimat khobar, yang bermakna amr atau perintah, nahi atau larangan. Hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh, terdapat beberapa cara. 1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, seperti hadis, "Aku dulu pernah melarangmu berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah." Hadis riwayat Hakim. 2. Ijma umat, bahwa ayat ini dinasikh dan yang itu mansukh. 3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Nasikh tidak dapat ditetapkan berdasarkan para ijtihad, pendapat mufasir, atau kontradiksi dari dalil secara lahiriah, atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. Jenis-jenis nasakh terdapat 4 bagian. 1. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasakh. Misalnya tentang ayat iddah 4 bulan 10 hari. 2. Nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasakh ini ada 2 macam. Pertama, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis ahad itu bersifat zonni atau dugaan. Kedua, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasakh semacam ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. 3. Nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang menunjukkannya. Ketetapan ini dinasakh oleh Al-Quran dengan firman-Nya, "Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Kewajiban puasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah juga dinasakh oleh firman Allah. "Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Tetapi, nasakh versi ini pun ditolak oleh Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan oleh Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara Al-Quran dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. 4. Nasakh sunnah dengan sunnah. Terdapat 4 bentuk. Pertama, nasakh mutawatir dengan mutawatir. Kedua, nasakh ahad dengan ahad. Ketiga, nasakh ahad dengan mutawatir. Dan keempat, nasakh mutawatir dengan ahad. Pada poin keempat, terdapat perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan oleh jumhur.
Demikian, cukup sampai di sini penjelasan kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai ulumul Quran. Silakan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. أخلاق تربية بر إحسان